Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naswadia Wulandari dengan NIM 2023-1011-0311-094. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan mengenai asas lex specialis derogat lex generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Jadi eh, nanti saya akan membedah salah satu asas yaitu asas lex specialis derogat lex generalis. Nah, secara harfiah asas ini tuh berarti hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Nah, mengapa ini penting dalam hukum acara pidana? Karena Indonesia ini memiliki KUHP sebagai kitab induk. Namun kita juga memiliki rentetan undang-undang pidana khusus, seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, atau Undang-Undang ITE, yang memiliki prosedur formalnya sendiri. Tanpa pemahaman asas ini, akan terjadi benturan norma yang membingungkan aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya ada pengertian asas. Menurut pendapat Sacipto Raharjo, asas hukum itu adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Nah, asas hukum itu adalah jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Nah, Sacipto Raharjo itu selanjutnya mengatakan bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Nah, pengertian asas hukum ini yang lebih detail itu dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Nah, secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum itu bukanlah peraturan hukum konkret, tetapi pikiran dasar yang umum, sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Nah, demikian juga yang ditegaskan oleh Van Ekema Holmes bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya ada karakteristik asas hukum. Nah, karakteristik asas hukum itu yang pertama berlandaskan pada kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama. Selanjutnya yang kedua itu ada karakteristik asas yang dituangkan dalam peraturan hukum, ada yang hukum konkret dan ada yang tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkret. Nah, selanjutnya yang ketiga ada asas hukum yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Selanjutnya ada ciri-ciri asas hukum. Yang pertama itu bersifat abstrak. Nah, asas hukum itu tidak mengatur perilaku secara konkret atau mendetail. Ia merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi latar belakang lahirnya sebuah aturan. Karena sifatnya yang abstrak, asas hukum itu tidak memiliki sanksi langsung jika dilanggar, kecuali jika asas tersebut telah dituangkan ke dalam norma pasal. Nah, itu contohnya adalah asas fakta sunt servanda, yaitu janji harus ditepati. Nah, asas ini abstrak karena tidak menjelaskan janji apa, kapan, atau bagaimana cara menempatinya secara teknis. Nah, ia hanya memberikan nilai dasar bahwa setiap kesepakatan itu mengikat. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu bersifat umum. Nah, ciri ini berarti asas hukum itu berlaku secara luas. Nah, tidak ditunjukkan kepada individu tertentu dan melintasi berbagai bidang hukum. Nah, asas hukum itu memberikan arahan umum yang harus melandasi setiap pembentukan peraturan.
Contohnya asas equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum. Nah, asas ini berlaku umum bagi setiap warga negara tanpa memandang jabatan, ras, atau kekayaan, dan harus tercermin dalam hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Selanjutnya, asas yang ketiga yaitu asas hukum tidak mengenal hierarki. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang mengenal tata urutan, seperti di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945 di atas undang-undang, undang-undang di atas peraturan pemerintah. Nah, asas hukum itu tidak mengenal kasta. Antara asas hukum memiliki kedudukan yang setara jika terjadi pertentangan antara dua asas. Biasanya itu diselesaikan dengan cara penimbangan nilai, bukan dengan membatalkan salah satunya. Contoh, asas kepastian hukum seringkali berbenturan dengan asas keadilan. Nah, dalam kasus tertentu, itu hakim tidak bisa mengatakan asas kepastian itu lebih tinggi dari keadilan secara absolut. Hakim harus mencari titik keseimbangan di antara keduanya sesuai kasus yang dihadapi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bersifat dinamis. Nah, asas hukum itu mengikuti perkembangan zaman dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun asas itu sering dianggap sebagai nilai yang abadi, interpretasi dan penerapannya itu bisa berubah mengikuti pergeseran nilai sosial, teknologi, dan budaya. eh, Contoh asasnya itu asas kebebasan berkontrak. Nah, dahulu orang itu dianggap bebas sepenuhnya membuat kontrak apapun. Namun, sering dinamika masyarakat itu muncul pemahaman baru bahwa negara perlu melakukan intervensi jika salah satu pihak sangat lemah. Misalnya dalam hukum perlindungan konsumen, sehingga kebebasan tersebut itu tidak lagi bersifat absolut. Selanjutnya yang ciri-ciri asas yang kelima yaitu bahwa asas hukum itu hanyalah berupa anggapan atau suatu cita-cita. Asas hukum merupakan apa yang seharusnya, yaitu solon, bukan apa yang senyatanya, yaitu sen. Ia mencerminkan harapan atau pandangan ideal mengenai bagaimana hukum itu seharusnya bekerja. Asas itu adalah kompas moral yang membimbing pembentuk undang-undang dan hakim menuju tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, contohnya yaitu asas praduga tak bersalah. Secara realita, seseorang yang ditangkap mungkin saja memang pelakunya. Namun, hukum memiliki cita-cita ideal bahwa setiap orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Nah, ini adalah bentuk anggapan demi melindungi hak asasi manusia. Jadi, itu adalah ciri-ciri asas hukum. Nah, selanjutnya, asas lex specialis derogat lex generalis. Nah, asas lex specialis derogat lex generali itu adalah hukum khusus menyampingkan hukum umum. Nah, merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan atau untuk diberlakukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Nah, asas lex specialis derogat leg generali ini menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto itu mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk Walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tertentu.
Nah, selanjutnya di sini ada asas lex specialis derogat legi generali dalam hukum pidana. Nah, dalam bidang hukum pidana, asas lex specialis derogat legi generali itu dinormalkan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang menentukan bahwa jika suatu tindakan itu masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan. Nah, artinya jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Nah, namun KUHP itu tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. Nah, salah satu dasar dalam ilmu hukum itu adalah lex specialis derogat lex generali, yang secara harfiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Nah, dalam konteks hukum pidana ini, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam undang-undang dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP itu adalah hukum pidana khusus. Nah, di Indonesia itu banyak sekali undang-undang yang lahir. Kemudian, nah selain memuat ketentuan hukum pidana material yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHP. Nah, sekian banyak undang-undang tersebut adalah atau tindak pidana khusus yang apabila dikenakan bersama-sama dengan ketentuan dalam KUHP, maka ketentuan tindak pidana khusus itulah yang harus digunakan berdasarkan postulat lex specialis derogat lex generali. Nah, dengan demikian syarat lex specialis secara hukum pidana itu adalah yang pertama itu ada undang-undang berdiri sendiri dan ketentuan materinya menyimpang dari KUHP. Nah, yang kedua itu undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formilnya menyimpang dari KUHP. Nah, yang ketiga itu adalah undang-undang yang berdiri sendiri, namun ketentuan material dan formilnya itu menyimpang dari KUHP dan KUHP. Nah, ketiga syarat tersebut bersifat alternatif. Nah, selanjutnya itu ada prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan lex specialis, lex specialis, lex derogat legi generalis. Nah, yang pertama itu ada ketentuan yang didapati dalam aturan yang bersifat umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Nah, yang kedua, ada ketentuan yang bersifat khusus harus sederajat dengan ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, undang-undang dengan undang-undang. Dan ketentuan yang bersifat khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Nah, menurut Hans Kelsen, apabila terdapat konflik pada suatu norma, di mana ada kecenderungan ketika dipilih tentu akan melanggar norma yang lainnya, pengabaian terhadap norma yang lain yang sama-sama mengatur suatu delik merupakan tindakan yang tidak dapat dihindari dalam pendekatan dogmatik hukum. Nah, dalam hukum pidana, konflik norma itu terjadi ketika kedua norma sama-sama mengatur perbuatan yang dilarang, namun memiliki sanksi hukum yang berbeda, ataupun ketika kedua norma sama-sama mengatur perbuatan yang dilarang dengan sanksi yang sama. Namun, norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma lainnya yang diperbandingkan.
Nah, selanjutnya ada contoh penerapan asas lex specialis derogat lex generali. Yang pertama, ada hukum pidana anak. Nah, contohnya itu kasus pencurian oleh anak berusia 15 tahun. Meskipun pencurian itu diatur dalam KUHP umum, proses hukumnya itu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, selanjutnya yang contoh kedua itu ada hukum perdagangan. Misal nih, ada sengketa kontrak dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD itu dianggap lebih khusus daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat umum. Dan selanjutnya contoh yang ketiga yaitu perjanjian asuransi. Itu lebih didahulukan menggunakan undang-undang perasuransian daripada syarat sah perjanjian umum dalam pasal 1320 sampai 1338 KUH Perdata. Dan selanjutnya ada hukum administrasi, yaitu pemilihan kepala daerah di Aceh yang menggunakan aturan khusus terkait syariat Islam. Nah, dibandingkan aturan umum pilkada nasional. Nah, selanjutnya ada tindak pidana khusus, yaitu kasus korupsi diatur menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan mengesampingkan pasal-pasal pencurian atau penggelapan dalam KUHP. Nah, kesimpulannya, asas lex specialis derogat legi generalis itu bukan bertujuan menciptakan kewenangan melainkan untuk memberikan efektivitas pada penanganan kejahatan-kejahatan luar biasa. Nah, tanpa asas ini, prosedur birokrasi hukum itu akan menjadi kaku dan gagal merespon kompleksitas kejahatan modern. Namun, penggunaannya harus tetap dalam koridor perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi legalitas yang dipaksakan. Nah, berikut adalah sumber referensi yang menjadi rujukan saya dalam merakum materi ini. Nah, hanya itu yang mungkin bisa saya presentasikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.